Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu mendapatkan materi tentang Jewawut. Di sini kami akan memaparkan materi kami. Kelompok kami beranggotakan yaitu pertama Jumti Jadul, kemudian Pranedia Fitriani, Muhammad Ihwan Ades. Foxtail millet atau Jewawut adalah spesies panicoid, C4 diploid kecil. Jewawut berbentuk bulat telur hingga bulat dan monokotil dengan ukuran rata-rata 2,78 mm dan berat 1000 biji 2,36 gram, serta memiliki jumlah pati dan lipid sangat baik. Foxtail millet adalah salah satu sereal yang telah dibudidayakan selama 8.000 tahun di Cina dan menyebar ke seluruh Eropa Selatan dan ke arah barat hingga mencapai India, di mana ia disebut sebagai Bavaja, Friaguka, dan Rajika dalam Sanskerta, membenarkan budidaya kuno. Secara etohistoris, millet buntut rubah, tanaman musim panas yang tumbuh pendek, menjadi tanaman pangan penting pada milenium kedua setelah Masehi sebagai cara untuk mengurangi risiko pertanian dan ditanam sebagai tanaman musim panas tada hujan dengan investasi rendah. Selanjutnya, macam-macam millet atau jewawut. Millet dibagi menjadi dua jenis, yaitu major dan minor. Millet major yaitu Per, Porso, Finger, dan Foxtail. Sedangkan millet minor yaitu millet compressed Briar dan Little, Kodo, Black Phony, White Phony, dan Teff. Selanjutnya yaitu properti pemrosesan manfaat kesehatan dan kegunaan. Secara morfologi, butiran jewawut ini memiliki lapisan sekam dan dedak mirip dengan butiran millet lainnya. Sekam membentuk 13,5% dari biji-bijian dan dedak serta kuman hanya terdiri dari 1,5 sampai 2%. Waktu generasinya itu singkat, yaitu 5 sampai 8 minggu dari penanaman hingga pembungaan, 8 sampai 15 minggu dari penanaman hingga kepatangan benih dan dapat menghasilkan ratusan benih per bunga. Jewawut ini mengandung sejumlah besar komponen nutrisi, terutama pati, protein, vitamin, dan mineral. Selain berkhasiat nutrisinya, jewawut ini juga terbukti memiliki beberapa manfaat kesehatan seperti pencegahan kanker, hipoglikemik, dan efek hipolipidemik. Baik, di sini ada keanekaragaman genotip sifat jewawut. Ukuran biji jewawut itu dapat bervariasi mulai dari biji yang kecil hingga biji besar. Beberapa genotip dapat menghasilkan biji yang lebih besar yang dapat dianggap memiliki kualitas lebih baik dalam hal nilai estetika dan pengolahan biji. Kemudian kandungan nutrisi dalam jewawut seperti protein, serat, lemak, vitamin, dan mineral dapat bervariasi antara genotip yang berbeda. Terus ada kandungan pati dalam biji jewawut itu dapat berbeda antara genotip yang berbeda. Kandungan pati dapat mempengaruhi sifat fisik biji seperti kekanyalan dan kelembutan, serta dapat mempengaruhi kualitas produk akhir yang dihasilkan dari biji jewawut. Kemudian ada warna biji. Warna biji jewawut dapat beragam mulai dari putih, kuning, coklat, hingga merah. Beberapa genotip mungkin memiliki warna biji yang berbeda, yang dapat mempengaruhi nilai estetika dan daya tarik produk akhir yang menggunakan biji jewawut. Yang kemudian ada kandungan zat antioksidan.
Beberapa genotip jewawut dapat memiliki kandungan zat antioksidan seperti fenolik dan flavonoid yang dapat memberikan manfaat kesehatan. Kandungan zat antioksidan dapat bervariasi antara genotip yang berbeda, yang dapat mempengaruhi potensi efek kesehatan dari biji jewawut. Baiklah, selanjutnya adalah kandungan protein dari jewawut. Tepung jewawut memiliki kandungan protein yang lebih tinggi daripada tepung jewawut poles karena adanya retensi protein dedak. Lalu tepung memiliki lisin asam pembatas pertama diikuti oleh triptofan, metionin, dan sisin yang kaya sulfur. Masalah utama dari protein jewawut ini adalah kelarutannya yang lebih rendah karena tingginya kandungan asam amino hidrofobik. Selanjutnya yaitu peningkatan folat dan asam amino jewawut. Defisiensi folat masih fenomena yang sangat umum terjadi di daerah berkembang karena asupan makanan pokok lebih diutamakan. Salah satu cara meningkatkan folat adalah dengan SIFBP, Setaria italica folate binding protein. SIFBP dapat meningkatkan kandungan folat dalam Arabidopsis. SIFBP dalam peningkatan folat menjadi gen fungsional penting untuk meningkatkan kandungan folat dan asam amino lainnya pada jewawut melalui rekayasa genetika atau strategi pemulihan konvensional. Selanjutnya, pengaruh 4 metode pengolahan pada komponen nutrisi jewawut. Yang pertama ada ekstruksi. Metode ekstruksi dapat mempengaruhi struktur kristal granulopati dan menghancurkan struktur protein millet dan menghasilkan kelompok hidrofobik yang terbuka. Selanjutnya ada penggilingan prima. Penggilingan prima dapat mempengaruhi daya cerna dan meningkatkan kandungan resisten serta kelarutan protein millet. Yang ketiga ada fermentasi mikroba. Fermentasi mikroba hanya mempengaruhi daerah amorf granulopati millet. Yang keempat adalah perlakuan panas kelembapan. Perlakuan panas kelembapan memiliki efek terbesar pada sifat pati dalam komponen pati millet. Kemudian ada dampak pemrosesan jewawut pada sifat fisikokimia dan termal. Memiliki dampak positif pada peningkatan kelarutan pati jewawut dan meningkatkan kandungan asam lemak tak jenuh ganda, asam linoleat dan linoleat, dan dampak buruk pada penurunan kelarutan protein jewawut dan menyebabkan hilangnya nutrisi akibat reaksi Maillard. Kemudian pelakuan panas sangat membantu untuk meningkatkan kandungan pati resisten, tetapi kurang berpengaruh pada komponen lain. Kemudian ada solusi jewawut untuk agraria dan gizi. Budidaya jewawut dapat menjadi solusi untuk masalah ini karena dapat tumbuh pada tanah yang dangkal dan subur dengan pH tanah berkisar antara asam 4,5 hingga tanah basah dengan pH sekitar 8,0. Millet secara nutrisi mirip atau lebih unggul dari biji-bijian sereal utama. Manfaat tambahan millet seperti protein bebas gluten, kandungan serat tinggi, indeks glikemik rendah, dan kekayaan senyawa bioaktif menjadikannya makanan kesehatan yang cocok. Pengolahan jewawut pembuatan cookies. Cookies adalah salah satu jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak berkadar lemak tinggi relatif renyah bila dipatahkan dan penampang potongannya bertekstur padat. Penggunaan jewawut sebagai bahan dasar pembuatan cookies diduga mempengaruhi nyata terhadap kualitas cookies dalam aspek fisik, kimia, dan organoleptik tepung jewawut. Terdapat 4 jenis jewawut yang paling banyak diproduksi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Salah satunya yaitu pearl millet, cocktail millet, proso millet, dan finger millet. Pertama biji jewawut dicuci dan dibersihkan dari kontaminan, kemudian biji jewawut direbus agar terjadinya pregelatinisasi dan juga agar mudah dipisahkan dari kulit. Setelah itu, jewawut dikeringkan dengan menggunakan tunnel dryer dengan suhu 600
selama 6-8 jam sampai kadar air mencapai 5% jawawut yang telah dikeringkan. Dilakukan tempering agar suhunya sama dengan suhu ruang dan ketika dilakukan penghancuran tidak terjeping. Selanjutnya adalah pembuatan cookies jawawut dari tepung jawawut dan bubuk jahe, yang dimana cookies adalah produk roti yang sangat populer yang bahan baku pembuatan cookiesnya dapat diformulasikan menggunakan bahan pangan yang fungsional seperti tepung jawawut dan jahe. Di pengolahan ini, tepung yang digunakan itu adalah tepung yang mempunyai ukuran 60 mes, terus berbahan dasar Fox size millet atau jawat dibuat dengan memasukkan tepung jawat dengan perbandingan 20, 30, dan 40%. Begitupun juga dengan bubuk jahenya dengan perbandingan 5, 10, dan 15%. Secara keseluruhan, penambahan jawat cookies merupakan produk bakery yang sangat populer dengan kadar air rendah dan memiliki tekstur kenyal dan lembut. Formulasi terbaik itu adalah penambahan tepung jawat 30% dan bubuk jahe 10%, yang dapat meningkatkan potensi antioksidan terkait nutrisi dan fenolik sehingga dapat memperpanjang umur simpan dan meningkatkan manfaat kesehatan. Baik, selanjutnya yaitu pembuatan cookies dari tepung jawawut dan tepung ikan terbang. Yang melatar belakangi pembuatan cookies dari tepung jawawut dan tepung ikan terbang yaitu karena jawawut ini kurang diversifikasi panennya dan ikan terbang itu mempunyai masa simpan yang pendek sehingga cara untuk mempertahankannya yaitu dengan dibuatnya tepung. Kombinasi dari tepung jawawut dan tepung ikan ini kombinasi dari tepung jawawut dan tepung ikan ini dibuat dalam 5 jenis formula rasio perbandingan antara tepung jawawut, tepung ikan, dan tepung terigu. Cookies dilakukan uji organoleptik dengan menggunakan uji hedonik atau uji kesukaan yang terdiri dari parameter warna, tekstur, aroma, dan kerenyahan yang memperoleh formula terpilih. Yaitu formula terpilihnya itu F3 dengan perbandingan 70 banding 15 banding 15. Kemudian formula yang terpilih tersebut akan dilakukan uji proksimat yang menunjukkan bahwa cookies dengan formula F3 tersebut karbohidrat yang rendah, kaya akan serat, tinggi lemak, kadar abunya yang rendah, dan kadar air yang melebihi batas maksimum SNI. Selanjutnya yaitu biskuit tepung millet dan buah pepaya. Terdapat beberapa formulasi daging buah pepaya, yaitu ada 25%, 30%, dan 35% diganti dengan gula 0%, 15%, dan 20%, dan tepung jawawut 10%. Penambahan ampas pepaya sebagai pengganti gula pada biskuit millet meningkatkan warna, tekstur, kekerasan rendah pada gigitan pertama, rasa di mulut, abu kandungan karotenoid total, kandungan fenolik, dan presentasi aktivitas pemulungan. Ini adalah makanan fungsional yang baik dengan manfaat gizi yang besar. Pengembangan lebih lanjut produk dengan kombinasi millet dan buah menambah manfaat produk terapeutik dengan meningkatkan aktivitas antioksidan yang merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. Berikut adalah sumber pustaka yang kami dapatkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman semua ada pertanyaan, saya persilakan raise hand. Kepada saudari Dwi Asmara, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dwi Asmara Handayani, izin bertanya. Dijelaskan pada PPT tadi, pengaruh 4 metode pada komponen nutrisi pati jawawut.
Di antara 4 metode tersebut, ya, yang mana yang paling berpengaruh pada nutrisi pati jewawut? Terima kasih. Baik, terima kasih Dwi. Selanjutnya kepada Saudari Adela Sapira, saya persilakan. Baik, terima kasih izin bertanya. Di PPT kalian tadi terdapat pengolahan biskuit jewawut dan pepaya dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Pertanyaannya, konsentrasi mana yang paling baik untuk biskuit jewawut dan pepaya dalam percobaan? Terima kasih. Baik, terima kasih Adela. Selanjutnya untuk Saudari Berliana, saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, apakah ada proses pengolahan yang dapat mempengaruhi kandungan protein dari jewawut? Baik, terima kasih. Selanjutnya terakhir adalah Saudara Hapinuddin, saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Saya izin bertanya, apa sih kegunaan utama jewawut ini? Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada rekan-rekan kelompok 2, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, kepada Jumti saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan dari Berliana. Proses lain yang dapat mengubah kandungan protein dari jewawut ini adalah perkecambahan, fermentasi, perlakuan panas kering seperti pemanggangan, perlakuan panas lembab seperti ekstruksi, penghilangan lemak, dan protein isolasi. Itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Prendeya, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Asmara. Di antara 4 metode tersebut, yang paling berpengaruh adalah panas kelembapan. Karena perlakuan panas kelembapan memiliki efek terbesar pada pati dalam komponen nutrisinya. Serta perlakuan panas kelembapan juga dapat mempengaruhi struktur pati dan keadaan kehilangan amilopektin dan amilosa. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Kansa, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Adela. Konsentrasi mana yang paling baik untuk biskuit jewawut dan pepaya? Baik, biskuit yang dihasilkan dari penggabungan 25% tepung pepaya dalam tepung terigu mendapat nilai tinggi pada semua atribut sensoris. Evaluasi sensori menunjukkan bahwa 25% substitusi buah pepaya lebih dapat diterima dibandingkan dengan biskuit eksperimental lainnya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Hafid. Apa kegunaan utama dari tanaman jewawut? Kegunaan utama tanaman jewawut yaitu adalah sebagai tanaman pangan. Biji jewawut dapat digiling menjadi tepung untuk membuat makanan seperti bubur, roti, kue, atau mie. Selain itu, biji jewawut juga dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak karena mengandung nutrisi yang baik. Di beberapa daerah, tanaman jewawut juga sebagai pakan burung atau untuk membuat minuman tradisional. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.